Shalom, Jessica. Saya di sini, Profesor Chandra Ditronesi, akan mempresentasikan tanda tangan Allah pada bab 7. Jadi yang pertama, pengetahuan medis Mesir kuno. Jadi Mesir kuno memiliki pengetahuan medis yang sangat primitif dan berbahaya. Jadi pada saat itu Mesir kuno itu tidak mengetahui atau tidak tahu bahwa di dunia ini ada kuman atau ada virus-virus penyakit seperti itu. Lalu banyak resep dan papirus Ebers yang memakai bahan yang berbahaya dan aneh untuk orang-orang yang sakit. Dan seperti darah, contohnya seperti darah dan kotoran hewan seperti kadal, cacing, babi, keledai, dan lainnya. Dari obat-obatan tersebut tidak menyembuhkan, tapi memperparah. Bahkan bisa membuat orang mati karena terinfeksi dan lain-lain. Lalu contoh penyakitnya itu ada sembelit. Jadi pada saat ada yang sakit sembelit, mereka itu memakai tanaman semak duri yaitu jujube, kurma, kotoran kucing, dan manis dan anggur. Terdengar aneh tapi memang seperti itu kenyataannya. Jadi contoh yang kedua itu berikutnya penyakit tumor. Jadi penyakit tumor ini diobati dengan kotoran lalat yang disambung dengan jus kurma lalu dibubuhkan pada tumor tersebut supaya kempes dengan sendirinya. Dan Musa yang dibesarkan menjadi pangeran Mesir dan pasti tahu semua metode itu, tetapi saat Musa menulis Taurat, tidak satupun pengobatan Mesir muncul di dalamnya. Justru hukum-hukum kesehatan yang jauh lebih maju dan bersih, karena itu semua berasal daripada Tuhan. Lalu hukum-hukum kebersihan dan kesehatan dari Allah. Saat itu pengetahuan kedokteran tidak mengetahui adanya kuman-kuman dan cara penyebaran infeksi pada abad ke-20 itu seperti apa. Lalu tulisan Musa memberitahu pengetahuan dan mengajarkan untuk membasuh dengan air yang mengalir. Musa juga memberitahu mengenai bangkai binatang yang mati, daging yang busuk, dan untuk memisahkan barang-barang yang terkontaminasi. Karena dari beberapa hal tersebut yang saya sebutkan, memang pasti ada virus dan ada juga kuman-kuman. Tapi mereka itu belum mengetahuinya, maka dari itu Musa memberitahu pengetahuan yang seperti itu. Dan di dalam Alkitab juga terdapat dalam Imamat pasal 7 ayat 24 yang melarang manusia makan daging binatang yang sudah mati karena sakit atau terkam binatang buas. Dan selanjutnya hukum-hukum yang dirancang untuk mencegah penyakit infeksi. Allah memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel untuk menjaga kesehatan mereka. Aturannya itu seperti mencuci tangan di air yang mengalir, menjauhi mayat untuk mencegah penyebaran kuman-kuman dan dapat terkena penyakit infeksi. Lalu muncullah seorang dokter bernama Dr. Ignaz Semmelweis yang menemukan kalau mencuci tangan itu memang bisa menurunkan kematian akibat terinfeksi penyakit atau kuman. Lalu penemuan medis itu terbukti bahwa Tuhan pun memerintah tentang kebersihan itu sudah benar dari awal. Lalu selanjutnya hukum-hukum untuk mencegah penyakit pes dan kusta. Dari zaman bangsa Israel itu Allah sudah memberikan hukum-hukum yang benar untuk melindungi dari penyakit-penyakit yang dapat menginfeksikan. Salah satunya itu kusta. Imam-imam dan para medis pada saat itu menegakkan bahwa orang yang terkena penyakit kulit atau dapat menyebar untuk dikarantina atau diisolasi karena penyakit tersebut dibilang najis karena gampang tertular dan mereka eh, penyembuhannya pun tidak mudah. Lalu hukum ilahi tentang karantina. Allah memerintah agar orang yang menderita penyakit kusta atau penyakit yang menular agar dijauhkan atau dikarantina dari orang dan masyarakat sekitar sampai sembuh atau bahkan sampai mati. Peraturan atau hukum-hukuman ini termasuk untuk para perawat juga. Jadi mereka juga harus ekstra untuk mengganti dan mencuci pakaian dengan air mengalir, menjemur diri di bawah matahari dan mencegah dan menjaga kebersihan agar tidak menularkan penyakit. Dan hukum-hukum terkait kebersihan ini menunjukkan bahwa Tuhan juga tidak hanya bersifat spiritual, tapi juga relevan dan efisien dalam menanggulangi penyakit menular. Konsep ini kemudian diambil oleh kota-kota dan negara-negara lain juga sampai epidemi dapat dikelola dengan baik.
Selanjutnya, hukum-hukum kebersihan, bersisiran dengan kesalehan. Allah menetapkan hukum-hukum kebersihan sejak dari dulu untuk melindungi orang-orang dari penyakit. Kebersihan yang berkaitan dengan tubuh, pakaian, dan ritual suci bukan hanya soal fisik, tetapi bagian dari kesalehan untuk menaati hukum Allah juga. Terus selanjutnya itu Allah memerintahkan bangsa Israel membakar organ dan kotoran hewan kurban di luar perkemahan ada juga di dalam Imamat pasal 4 ayat 11 sampai 12. Tindakan ini mencegah infeksi dari kuman yang tersembunyi pada sampah hewan. Meski pada zaman itu belum ada ilmu mikrobiologi, perintah ini menunjukkan pengetahuan praktis tentang kebersihan dan kesehatan. Lalu kepentingan medis dalam korban lembu merah. Jadi korban lembu merah ini dapat dalam bilangan 19 bukan hanya simbol rohani, tetapi juga mengandung manfaat medis. Abu lembu merah dicampur kayu aras, hisop, dan kain kirmizi, menghasilkan antiseptik alami. Lalu air pentahiran ini membersihkan najis dan mengurangi risiko infeksi, menunjukkan bahwa hukum Allah memiliki sisi spiritual dan ilmiah sekaligus. Selanjutnya, kehidupan terdapat di dalam darah. Jadi, darah adalah inti kehidupan manusia, seperti yang ditegaskan Musa dalam Imamat 17 ayat 11, yang isinya karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Tubuh manusia memiliki lebih dari 75.000 mil pembuluh darah, yang contohnya cukup untuk mengelilingi dunia 3 kali. Lalu membawa zat-zat makanan ke sekitar 60 triliun sel. Layaknya perusahaan mengirim yang sangat rapi dan efisien. Selain itu, darah juga mengandung sel darah putih yang berfungsi sebagai antibodi, siap melawan kuman atau virus kapanpun tubuh diserang. Lalu jantung itu otot terkuat dalam tubuh meski hanya sebesar genggaman tangan manusia, memompa darah secara terus-menerus hampir 40 juta kali selama hidup normal manusia, mengalirkan 1 juta pon darah ke seluruh tubuh. Keajaiban sistem peredaran darah ini menunjukkan keteraturan dan kompleksitas luar biasa yang hanya mungkin diketahui melalui wahyu Allah, menegaskan bahwa nyawa dan kehidupan memang berada di dalam darah. Selanjutnya itu perintah Allah mengenai sunat. Jadi perintah Allah mengenai sunat pada hari ke-8 bagi anak laki-laki bangsa Israel. Seperti tertulis dalam Kejadian 17 ayat 12, bukan hanya sebagai tanda ketaatan pada perjanjian dengan Allah ya, tetapi ternyata juga memiliki dasar medis yang menakjubkan atau yang bagus, yang efisien. Para peneliti modern menemukan bahwa dua faktor penting dalam proses penggumpalan darah, yaitu vitamin K dan protrombin mencapai kadar tertinggi pada hari ke-8 kehidupan bayi, sehingga penyunatan pada hari ke-8 ini eh, memungkinkan darah cepat menggumpal dan luka cepat sembuh, mengurangi risiko infeksi juga. Fakta ini menunjukkan bahwa perintah Allah melalui Musa bukan hanya sekedar ritual, tapi wahyu ilahi yang menuntun pada praktik yang biologis dan medis tepat, jauh sebelum ilmu kedokteran modern memahami hal ini, memperhatikan keteraturan dan hikmat Allah dalam kehidupan manusia. Terus selanjutnya, hukum-hukum Alkitab mengenai kebersihan. Jadi hukum-hukum Alkitab mengenai kebersihan ini eh, terutama tentang kotoran manusia, menunjukkan hikmat Allah yang luar biasa. Ribuan tahun sebelum ilmu kedokteran mengenal kuman, dalam Ulangan 23 ayat 12 sampai 13 itu Allah memerintahkan umat Israel menyediakan tempat di luar perkemahan mereka dan menimbun kotoran dengan tanah. Perintah sederhana ini efektif mencegah penyakit infeksi seperti kolera dan tifus yang sepanjang sejarah banyak menewaskan manusia, termasuk tentara di medan perang. Sistem kebersihan ini melindungi bangsa Israel sama pengembaraan di padang gurun dan peperangan. Sementara musuh mereka yang tidak mematuhi peraturan ini sering terkena wabah atau penyakit yang dari kotoran tersebut. Lalu fakta bahwa Musa menuliskan instruksi medis yang akurat ini jauh sebelum konsep kuman dikenal, menunjukkan bahwa hukum ini adalah wahyu ilahi yang menyelamatkan banyak nyawa. Baik, sekian demikian presentasi saya. Akan dilanjutkan bab 8 oleh teman kelompok saya. Terima kasih.
Shalom, Ibu Jessica. Saya Marcelina dari Simatupang dari Prodi PAK semester 1 akan mempresentasikan hasil bacaan saya dari bab 8 yang dengan judul ketepatan penggenapan nubuat Alkitab sebagai tanda-tanda Allah. Nah, di sini pertama itu penelitian tentang penggenapan nubuat Alkitab memberikan bukti yang melimpah ruah bahwa Allah berkuasa atas sejarah manusia. Di sini dijelaskan bahwa rincian dari sejarah umat pilihan Allah telah dinubuatkan secara akurat dalam seluruh bagian Alkitab. Satu persatu dari ketiga masa pembuangan bangsa Israel telah dinubuatkan, seperti pembuangan mereka yang pertama di Mesir, pembuangan mereka di Mesir, dan yang berlangsung selama 430 tahun, pembuangan selama 70 tahun di Babilonia, dan penyerahan orang-orang Yahudi ke seluruh dunia selama 2000 tahun terakhir ini. Dan yang kedua itu, Alkitab sendiri menyatakan bahwa tanda berupa penggenapan nubuat inspirasi Allah. Perkataan Nabi Yesaya menyatakan dengan jelas bahwa merupakan bukti yang sempurna. Kitab suci ditulis berdasarkan Allah sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, pernyataan Allah di dalam perjanjian lama, Yesaya 44 ayat 6-7, yang menyatakan bahwa akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripada aku. Yesaya ini merupakan suatu pernyataan yang sah dalam firman Allah bahwa Allah adalah yang paling berkuasa di dunia ini. Selanjutnya itu yang keempat, sejumlah besar nabi palsu telah berusaha untuk membuat ramalan-ramalan di masa lalu dan melanjutkan kegiatannya dalam generasi kita. Di sini telah membuktikan juga bahwa ramalan-ramalan ahli-ahli kebatinan masa kini atau ramalan manusia ini ternyata salah dan tidak bisa diandalkan. Selanjutnya, yang kelima, beberapa penyuluh zaman baru telah mengemukakan bahwa beberapa peramal seperti Nostradamus mampu memprediksi masa depan. Pada saat itu banyak penulis zaman baru modern telah mengatakan bahwa Nostradamus bahkan telah meramalkan Adolf Hitler akan menjadi pemimpin masa depan bangsa Jerman. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ke-6. Tidak seorang pun mengetahui masa depan kecuali Allah. Karena manusia jatuh dalam dosa, membuat kemampuan manusia dalam berpikir itu terbatas, sehingga manusia tidak mampu memprediksi masa depan. Selanjutnya yang ketujuh, nubuatan di dalam Alkitab terbukti nyata. Nubuatan mengenai peperangan antar bangsa-bangsa seperti peperangan antara Israel dan Palestina yang sampai saat ini terjadi membuktikan bahwa nubuatan yang tertulis di dalam Alkitab itu ternyata benar. Karena kita sendiri bahwa sampai sekarang pun kedua bangsa ini masih sering berselisih bahkan merenggut nyawa. Selanjutnya, pada poin yang ke-8, soal waktu tidak pernah diberitahukan dalam nubuatan-nubuatan. Dalam ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa Allah tidak pernah memberitahukan secara jelas, tidak ada yang mengetahui tentang waktu pasti nubuat terjadi. Selanjutnya yang ke-9 itu nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias. Lebih dari 300 bagian Alkitab Perjanjian Lama mengacu pada kedatangan Mesias yang pertama seperti di dalam kitab Yesaya di dalam pasal 9 mengenai nubuatan Mesias. Selanjutnya itu di sini ada beberapa nubuatan luar biasa tentang Mesias. Yang pertama itu nubuatan kelahirannya di Bethlehem dari suku Yehuda tertulis di Mika 5 ayat 1 dan Kejadian 49 ayat 10. Dalam Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun
lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nubuatan yang kedua, dia akan memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai tertulis di Zakaria 9 ayat 9 yang berbunyi, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dan nubuatan yang ketiga, ia akan dihianati oleh seorang sahabatnya, nubuat perjanjian lama tertulis di Mazmur 41 ayat 10 yang menunjuk pada Yudas dan penyangkalan Petrus. Dan kita sama-sama tahu di mana kedua murid Yesus ini sama-sama menyimpang dari Yesus, mereka menjual dan menyangkal Yesus pada saat itu. Sekarang kita akan masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini adalah penggenapan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kuasa penuh atas sejarah manusia, meskipun kehidupan sehari-hari tampak penuh kekacauan, tangan Tuhan tetap bekerja di balik peristiwa sejarah untuk menggenapi kehendaknya, terbukti melalui nubuat tentang pembuangan dan pembelian bangsa Israel, serta nubuat-nubuat lain yang telah digenapi, yang semua menegaskan bahwa Alkitab ditulis oleh ilham Tuhan sendiri. Sekian presentasi saya, Marcelina Biris Simanjuntak. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.